Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Latifun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Iya, baik. Terima kasih ya Pak sudah berkenan ke studio kami dan kita bincang-bincang tentang program-program dari Bapak Latifun untuk Partai Demokrat ya Pak ini ya, dalam rangka menyongsong tahun baru 2024. Tentunya di Partai Demokrat untuk cabang Jepara ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilakukan. Ini terlebih saat mendekati pileg ya Pak ya, pilihan legislatif ini. Seperti apa Pak Latifun? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tentu ini menjadi sarana kami secara pribadi dan Partai Demokrat Kabupaten Jepara untuk bersilaturahmi ya. Bersilaturahim dengan DK Production dan juga teman-teman tim dan juga masyarakat di Kabupaten Jepara pada umumnya. Untuk kaitannya dengan program rencana Partai Demokrat atau yang sedang berjalan, tentu kami akan menyesuaikan dengan teman-teman kandidat DPRD Kabupaten Jepara untuk pemilu 2024 yang akan datang. Pertama, kami tentu mohon doa restu, mohon dukungan, mohon pilihannya untuk Partai Demokrat di Kabupaten Jepara, di dapil masing-masing, di desa dan di kecamatan masing-masing. Sehingga kami berharap Partai Demokrat di tahun 2024 nanti bisa meningkat kursinya, berlebih ya, meningkat sehingga tentu harapannya adalah agar dapat bisa banyak memberi kontribusi kepada masyarakat di Kabupaten Jepara. Adapun program-program yang telah dan sedang kita lakukan dalam rangka menyongsong 2024 adalah itu yang sering dilakukan oleh Dapil 4, dalam hal ini adalah Bu Sumaroh. Sumaroh ini dia punya keahlian potong rambut, kemudian perias ya, dari olahan itu dia setiap beberapa minggu sekali, setiap 1 minggu sekali mengadakan potong rambut gratis. Oh gitu ya. Dibalut dengan kegiatan sosial dan ini salah satu bentuk sudah berjalan ya. Sudah berjalan sudah beberapa minggu ya, beberapa bulan terakhir ini setelah DJT mulai bulan November Desember ini, sehingga itu menjadi bukti real partai kami khususnya di Dapil 4 dan dapil-dapil lain yang tentu sudah bergerak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Kalau kami secara pribadi di Dapil 2 tentu melaksanakan program-program yang sudah direncanakan, yang sudah kita bujurkan di masyarakat. Sebagai contoh ada memfasilitasi program penanganan sampah di desa kami, Desa Sinanggul. Kami dengan kebijakan kami, dengan policy yang kami miliki, bisa memberi kontribusi real kepada kelompok sampah, kelompok pengelola sampah di Sinanggul, mobil roda 4 dan Tosa roda 3. Mobil roda 4 dan juga Tosa. Ya, roda Tosa 3, Tosanya itu di Desa Sinanggul sama di Desa Bulungan. Ini real kami, semoga ini benar-benar bisa sebagai bukti kehadiran kami untuk memberi solusi kepada masyarakat di dapil kami khususnya. Tentu juga ada program-program lain yang sudah dilaksanakan di tahun 2024. Sebagai contoh hibah pendidikan, misalkan itu ada pembangunan TPQ, ada pembangunan TK, ada di Dapil 2 juga ya di Dapil 2, sehingga itu menjadi bentuk kehadiran kami selaku wakil masyarakat, selaku anggota DPRD Kabupaten Jepara di Dapil kami memberikan kontribusi real, memberikan solusi kepada masyarakat di Kabupaten Jepara. Gitu, baik Pak Latifun, luar biasa ya kiprahnya, ini keren banget, terutama nampak banget itu di Dapil 2 ya Pak, banyak sekali ini
rasa simpati dari masyarakat terutama yang ada di Dapil 2 atas kiprah yang dilakukan oleh Bapak Latifon, yang sosok yang begitu kalau kita menilai itu sejuk, nyaman, adem gitu ya. Kalau kita melihat itu seakan-akan itu pengen ngangsu kawruh sama Bapak Latifon itu, yang selalu memberikan atau ngayomi kepada masyarakat. Banyak sekali kesan-kesan dari masyarakat di Dapil 2 tentang Bapak Latifon ini memang benar-benar bukti nyata untuk pembangunan, untuk kepedulian kepada masyarakat, seperti pembangunan TK, TPK dan lain sebagainya itu tadi Pak. Dan untuk selanjutnya Pak, ini dari Pak Latifon sendiri mungkin ada harapan-harapan di tahun 2024, tahun baru ini yang akan datang sebentar lagi, yang mungkin belum kesampaian begitu, yang nanti di tahun depan ini pengen sekali Bapak buktikan gitu, apa kira-kira Pak? Oh iya, kami selaku pribadi maupun secara kelembagaan, dalam hal ini adalah organisasi partai politik. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Partai Demokrat Kabupaten Jepara, tentu kami berharap banyak kepada masyarakat di Kabupaten Jepara umumnya, dan khususnya di Dapil 2 itu gunakan hak pilih ya, tentu gunakan hak pilihnya agar tidak banyak terjadi tidak datang ke TPS, dan juga gunakan hati nurani dan rasio akal kita yang sehat untuk gitu ya. memilih untuk memilih figur-figur yang akan dijadikan sebagai wakilnya di masyarakat kita, sehingga tidak salah pilih orang, tidak salah pilih tokoh, agar yang menjadi panutan atau menjadi saluran masyarakat untuk menyampaikan ini tidak keliru, sehingga fungsi daripada wakil masyarakat atau DPRD Kabupaten Jepara khususnya itu bisa sesuai dengan ekspektasi dan diharapkan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Jepara. Bukan berarti yang sekarang bagaimana, tidak, tapi akan lebih baik lagi, karena manakala itu masyarakat bisa pandai, bisa memilih seorang figurnya yang sesuai dengan ekspektasi hati nurani, yang tentunya mengarah ke hal positif ke depan. Itu secara umum, secara lingkup kecil kami berharap juga, karena kami Partai Demokrat dulu pernah menjadi partai pemenang baik nasional maupun lokal. Kami berharap, berdoa, mohon doanya, doa restu dan dukungannya juga, agar kami juga ikut bisa menjadi pemenang juga. Dalam hal ini semoga ya Pak, berdoa kan boleh, memohon juga boleh, tapi semua atas kehendak ilahi tentunya. Di harapan kami agar kami bisa memperoleh kursi banyak, tentunya meningkat lebih banyak dari periode 2019-2024. Harapannya kenapa? Harapannya agar semakin banyak anggota yang kita miliki di Kabupaten Jepara, tentu semakin banyak yang dapat kita berikan, semakin banyak yang bisa kita salurkan, kita lakukan, kita berikan inspirasi aspirasinya kepada masyarakat di dapilnya masing-masing tentunya. Baik, tentunya tujuannya adalah untuk membangun Jepara yang lebih baik, mengajak masyarakat yang lebih baik, maju dan lebih amanah, begitu ya Pak. Dan ini sosok Bapak Latifon yang selalu menginspirasi kita semua di sini. Mungkin banyak sekali masyarakat, terutama ini para manula ya Pak ya, yang belum memahami nanti 2024 pada bulan Februari itu ya Pak ya, itu nanti kan berbondong-bondong ke TPS untuk mencoblos para calonnya, pilihannya, yang seperti Bapak Latifon sampaikan tadi, pilihlah sesuai dengan hati nurani, pilihlah sosok yang tepat, sosok yang bisa membangun Jepara, pilihlah orang baik,
biar Taman Sari ini selalu terisi oleh orang-orang baik, begitu ya Pak. Betul. Dan ini mungkin perlu langkah-langkah yang mungkin Bapak Latifun sampaikan kepada masyarakat biar tidak gaptek dalam mencoblos gitu Pak. Langkah-langkahnya seperti apa? Ini terutama para kawula tua itu loh Pak yang belum bisa mengerti secara detail gitu. Oh iya, betul itu. Ini dalam rangka mensukseskan pemilu di 14 Februari 2024. Tentu tidak hanya KPU atau pemerintah daerah dan parpol tentunya yang memiliki tanggung jawab agar mengedukasi kepada masyarakat. Akan tetapi semua stakeholder ya, semua masyarakat yang dirasa mampu untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat dimanapun berada. Karena besok di pemilu 2024, tepatnya di 14 Februari itu, nanti kita akan mencoblos 5 kartu suara. 5 kartu suara. Ya, 5 kartu Nanti suara. ada 5 kotak gitu ya Pak. Kalau kotaknya itu sesuai dengan TPS-nya masing-masing. Masing-masing ya. Kotak Entah itu kotak, kan entah bilik itu suara. apa gitu. Itu Pokoknya kartunya bilik yang suara. 5. Iya, Kartunya yang 5. Oke. Warna yang perlu diantisipasi adalah 3 warna yang besar kartu suaranya, yaitu warna hijau, terus kemudian biru, selanjutnya adalah kuning. Ya. Jadi 3 kartu suara ini itu besarnya itu melebihi besarnya bilik suara. Bilik suara. Lebar banget. Iya, lebar banget itu. 45 kali 85 berapa itu? Ya. Sehingga kami memberikan sebuah edukasinya adalah kartu suara ini lebih besar dibanding bilik suaranya. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Sehingga bagaimana cara mengedukasinya? Setelah mendapatkan kartu suara dari ketua atau petugas di KPS, 5 kartu suara tadi, kemudian ambillah 1 kartu suara dulu. Terserah, misalkan mau kabupaten dulu berarti ambil hijau dulu, yang lainnya ditaruh di meja coblosan. Jadi jangan malah kadang dikempit bingung gini, kadang kan baru malah kesulitan nanti. Jadi mohon ini juga bisa sama-sama diedukasi. Jadi setelah mendapatkan 5 kartu suara, ambillah 1 dulu, yang 1 ditaruh, yang lebihnya 4 itu ditaruh di meja bilik suara. Sehingga akan lebih leluasa ketika membuka kartu suaranya, karena lebar sekali, besar, agar berhati-hati. Jangan sampai kartu suara yang dibuka nanti itu terjadi cacat atau rusak. Misalkan robek sedikit pun itu sudah masuk kategori cacat, sehingga itu nanti menjadi batal. Kan Eman sudah datang ke TPS tapi malah batal kan Eman itu ya, itu yang perlu kita edukasi bersama, itu cermati bersama. Karena pengalaman di 2019 di TPS saya sendiri, kami yang salah, yang batal itu hampir 100 lebih kartu suara. Oh, itu yang batal ya Pak? Yang batal karena apa? Ada yang bukanya tidak sempurna sehingga dicoblos itu tembus ke tempat lain. Terus kedua, ya nyoblosnya itu kurang hati-hati sehingga terjadi robek di tengah, kadang di pojoknya itu. Nah, itu banyak terjadi. Nah, ini mungkin tidak hanya di dapil kami, tidak di TPS kami, mungkin di TPS lain juga tidak jauh berbeda. Karena orang kalau tidak terbiasa mendapatkan kartu suara banyak, besar, itu sudah gugup dulu, sudah nervous dulu, sehingga pegang sambil gini. Iki gede iki piye wakeh menah itu. Iya. Nah, itu sampai gitu ya Pak, ada ya Pak. Ya banyak itu. Baik, sehingga ini sama-sama kita punya peranan, punya tanggung jawab mengedukasi kepada masyarakat agar di dalam TPS juga berhati-hati. Betul, ya. Mungkin nomor urut berapa, warna berapa, dan kenapa harus memilih Bapak Latifun gitu? Monggo Pak. Oke, terima kasih. Tentu karena ini juga saya atas nama Ketua Partai Demokrat, sehingga
kami berharap kenapa kok harus memilih kami di Partai Demokrat khususnya di Kabupaten Jepara. Nah tentu ini yang menjadi sebuah refresh kembali, untuk saya refresh kembali selama masa pemerintahan yang dilakukan oleh SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-6 2024 sampai 2014. Tentu banyak program yang dilakukan, sehingga ini menjadi salah satu indikator, salah satu alasan kenapa harus menangkan Demokrat, kenapa harus pilih Partai Demokrat. Nah ini jadi kenapa harus memilih Partai Demokrat? Kalau kami di Partai Demokrat khususnya ini ada golongan menengah, ada golongan ya untuk semua lapisan tentunya. Yaitu pertama, ayo pilih Partai Demokrat. Besok kalau Partai Demokrat menang, untuk ASN, untuk guru, untuk honorer dan pensiunan di masa pemerintahan SBY setiap tahun naik. Ini mungkin yang guru ASN itu sudah terbukti real ya. Itu sudah terbukti real. Kemudian BPJS yang dulu dicetuskan di pemerintahan SBY juga nanti mungkin akan di refresh kembali. Yang dulu tidak bayar, yang sekarang menjadi biar bisa dikembalikan lagi agar BPJS gratis. Gitu. Ya, kemudian pupuk ya untuk para petani, subsidi solar dan seterusnya, sulit itu BBM bersubsidi. Nah, itu tentu menjadi bagian dari harapan Partai Demokrat kalau besok menang baik lokal maupun nasional. Tentu di Kabupaten Jepara kami selaku pribadi yang di Dapil 2 di Kabupaten Jepara umumnya, ayo bantu kami di Partai Demokrat agar kami bisa ikut menjadi pemenang tentunya. Apa sih yang akan kami lakukan manakala besok menjadi pemenang di Kabupaten Jepara tentunya? Tentu kami akan ikut peran aktif dalam pembangunan di Kabupaten Jepara. Dan juga aspirasi kami di masing-masing dapil, khususnya kami di Dapil 2 Pak Latifun itu pure, kita punya konsep adalah bekerja, berkarya, beribadah. Jadi pekerjaan kita ini baik di DPR maupun sebagai wakil rakyat maupun sebagai ahli, dan kami punya ahli di bidang teknik sipil, bidang di arsitektur, itu dijadikan sebuah sarana untuk berkarya. Untuk berkarya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, secara institusi maupun secara kemasyarakatan. Itu adalah bentuk karya kita, yang dapat digunakan sebagai sarana beribadah. Jadi karya-karya kita, aspirasi-aspirasi kita di masyarakat untuk masyarakat sebagai bentuk karya kerja kita, sebagai bentuk karya nyata kita, sebagai bentuk amal ibadah kita. Walaupun kami bukan partai Islam ya, kami adalah partai nasionalis. Tadi lho Pak, caranya mencoblos itu lho Pak. Oh iya, untuk cara mencoblosnya besok pada waktu tanggal 14 Februari datang ke TPS, kemudian buka kartu suara dengan sempurna, cari Partai Demokrat nomor 14, ya nomor 14. Pilih Partai Demokrat nomor 14 atau coblos nomor 1 untuk Pak Latifun. M. Latifun di Kabupaten Jepara Dapil 2. Gitu. Jangan salah. Ya. Nomor 14 Partai Demokrat warna biru, nomor 1 ada nama Bapak Latifun. M. Latifun. Muhammad Latifun. Nah, itu langsung cus. Nah, betul ya. Gitu ya Pak ya, benar yang saya sampaikan? Ya, betul. Oke, baik. Semoga sukses. Jadi Allahumma amin. Dan semoga Jepara dengan Partai Demokrat ini menjadi lebih maju, lebih makmur, gemah loh jinawi. Terima kasih Pak Latifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.